Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 12. Oke, kali ini kita akan membahas bab baru karena kemarin kan kita udah kuis nih. Seru banget ya kuisnya, sumpah. Nontonnya tuh asik gitu, pada naik turun gitu nilai kalian. Nah, buat yang ada gangguan dan lain sebagainya, ya udah, ya namanya juga daring ya, jadi emang ada kelemahannya, tapi data kalian sudah terekam, siapa aja yang memang tidak bisa menyelesaikan itu ada gitu kan. Dan ini hanya buat seru-seruan aja ya, ada nilai plus, ada poin-poin tambahan aja gitu, tapi nggak menjadi sebuah kewajiban banget gitu. Ini mah hanya tambahan aja, takut aja nanti kalian ada kurang-kurang sesuatu gitu kan. Nah, untuk tugas infografis pengganti ulangan, karena ibu gak mau ulangannya buat bab kemarin, pengen mengasah kreativitas kalian, bagaimana melihat pola pikir kalian seperti apa. Jadi bentuk evaluasi kan gak hanya harus ulangan gitu kan, tapi ada tugas yang memang melatih kreativitas kalian juga. Akhirnya ibu menyuruh kalian untuk membuat infografis, karena kan kita temanya teknologi ya, jadi tugasnya juga harus berbasis teknologi. Asik. Nah, ibu udah baca beberapa, belum semua jujur aja, belum semuanya, baru beberapa yang ngirim tugas di awal-awal itu udah dibaca semua. Dan ada beberapa yang udah ibu save. Itu dari yang ibu save itu berarti yang terpilih karena bagus materinya, bagus juga penyajiannya. Tapi nanti disaring lagi, karena kan banyak banget nih yang bagus gitu kan, jadi nanti disaring lagi. Yang ibu harapkan sih memang materinya itu di luar yang sudah ibu bahas. Banyak banget yang nanya, Bu aku boleh gak kayak gini, Bu aku boleh gak kayak gini. Gak apa-apa, itu mah bebas. Kalau sama ibu nih, kalau ngomongin tugas sama ibu, tugas itu berarti sesuatu yang belum dijelaskan sama ibu. Jadi itu adalah tambahan kalian untuk mencari gitu, karena kalian harus dibiasakan seperti itu. Nanti kan kalau kalian yang berencana kuliah, dosen itu cuman ngomong tuh garis besarnya aja, sisanya tuh mahasiswa yang harus mengeksplor dan mencari sendiri. Nah, ibu juga pengen banget kayak gitu ke kalian, supaya kalian terlatih dari zaman SMA gitu. Jadi kalau tugas sama ibu ya, inget ya, tidak harus dari materi yang ada di ibu. Cuman memang temanya materi yang dari ibu. Tapi coba kalian explore lagi, kan masih banyak pengetahuan di luar sana yang harus kalian ketahui. Oke, ternyata openingnya 3 menit. Kita langsung aja deh bahas materi di bab ketiga ini. Di bab ketiga ini kita akan membahas mengenai organisasi regional dan juga dunia. Sebenarnya sih harusnya yang peran Indonesia di Perang Dingin, kayak gitulah, yang perang dingin. Cuman karena kondisi lagi COVID kayak gini dan kita lagi BDR, alhasil Kemendikbud ini menghapus bab tersebut selama COVID aja. Cuman ya nanti kalau ternyata kita masih ada waktu, kita bahas dikit-dikit aja ya gimana peran Indonesia supaya kalian tahu gitu. Tapi bab ini panjang banget, banyak banget itu, lihat organisasinya. Ya kan? Oke, jadi yang pertama ini mengenai organisasi militer dan ekonomi regional, yang kedua organisasi ekonomi global, yang ketiga pengaruh terhadap Indonesianya, dan yang keempat ini mana nanti tugas dan evaluasinya apa kira-kira. Next. Oh iya, ibu juga udah baca feedback dari kalian ya, yang saran-saran ke ibu. Makasih banyak loh, ibu tampung kalian. Dan memang kendala ibu itu kadang kalau ngomong tuh nolong selalu cepet gitu kan, ya mohon maaf ini, tapi ibu mencoba untuk kalem. Oke, sebelum kita membahas ada organisasi apa aja, kita akan membahas dulu apa sih organisasi. Mungkin buat kalian yang anaknya organisatoris udah paham banget tentang organisasi itu apa. Jadi organisasi itu suatu kelompok orang dalam sebuah wadah untuk mencapai tujuan bersama. Jadi orang-orang tersebut yang memiliki visi dan misi yang sama berkumpul untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Salah satunya itu OSIS gitu kan. OSIS kalau di sekolah kan yang paling tinggi organisasi adalah OSIS gitu kan. OSIS sendiri kan punya tujuan yaitu untuk mewadahi kegiatan siswa di sekolah
untuk pengembangan bakatnya, minatnya, kreativitasnya, pemikirannya, dan lain-lain supaya lebih terorganisir. Kan di OSIS ada Sekbid 1 sampai Sekbid 10, dan itu tuh mencakup semua minat dan bakat anak-anak yang ada di sekolah. Kan di bawahnya nanti baru ada ekskul gitu kan. Kayak gitu. Nah, sekarang kenapa sih dunia ini membutuhkan yang namanya organisasi? Ya jelas, dunia ini butuh organisasi karena untuk mewadahi kepentingan atau kegiatan dari negara tersebut. Tujuannya yaitu agar lebih terencana dan juga tersusun, dan adanya hubungan kerjasama dari negara lain. Intinya supaya ada kerjasama, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial ya, saling membutuhkan satu sama lain. Begitupun dengan negara. Kayak Indonesia kan gak bisa berdiri sendiri. Sebenarnya bisa sebenarnya. Cuman kayak yang kita tuh kayak tidak menyanggupi gitu loh. Akhirnya kan kita banyak impor, segala diimpor gitu kan. Ya kita akhirnya tetap menjadi negara berflower kayak gitu guys. Nah, kalau misalnya tidak ada atau tidak bisa bekerja sama dengan negara lain, maka tidak bisa menyalurkan kebutuhan dari mereka, karena kan setiap negara punya kebutuhan yang berbeda-beda, dan kebutuhan itu ada yang bisa mereka penuhi dan ada yang tidak bisa mereka penuhi kayak gitu. Dan juga supaya tidak ada yang dirugikan satu sama lain, jadi tidak ada yang dieksploitasi kayak gitu ya. Next, kita akan bahas mengenai jenis organisasi yang ada di dunia. Yang pertama adalah organisasi regional. Namanya aja udah regional, berarti organisasi ini memiliki anggota dengan cakupan wilayah hanya beberapa negara tertentu. Jadi di kawasan-kawasan tertentu saja. Yang kedua ini adalah organisasi global. Namanya global berarti dunia. So di sini nggak ada cakupan tentang negara mana saja yang boleh join. Jadi semua negara ini boleh banget join untuk di organisasi global ini. Cuman ya ada beberapa syarat sih nanti. Kayak misalkan ada syarat yang gak bisa dipenuhi, berarti yang gak bisa join. Jadi lebih ke persyaratannya daripada ke cakupan wilayahnya kalau untuk organisasi global. Yuk kita akan bahas yang organisasi regional dulu. Hey, kok tidak mau? Oh ya. Oke, organisasi regional ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, bidang politik dan militer, yaitu bentuk kerjasama dalam usaha menjaga stabilitas politik di kawasan masing-masing. Gitu, jadi supaya gak ada yang musik negara mereka. Yang kedua, di bidang ekonomi, yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi, baik itu ekspor maupun impor sumber daya alam atau pinjaman modal. Oke, untuk dua pertemuan ke depan kita akan membahas bidang politik dan juga militer. Next. Nah, ini dia organisasi politik dan militer regional yang ada di dunia. Di dunia. Ya di kawasan tertentu. Yang pertama ada NATO, SEATO, Pakta Warsawa, ANZUS dan juga SENTO. NATO, OTAN. Si OTAN. Enggak bercanda. Next, oke, kita akan bahas NATO dulu ya yang pertama. North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Nah, jadi NATO ini adalah sebuah organisasi militer yang ada di Eropa, dan ini berdiri pada tahun 1949. Jadi awalnya sebelum si NATO berdiri, ini ada yang namanya Perjanjian Brussels. Ya ini negara-negara yang menang Perang Dunia Kedua, ada Amerika Serikat, Inggris, Prancis, ditambah Belgia dan juga Denmark. Mereka ini menandatangani perjanjian untuk saling memberikan bantuan militer. Jadi kalau nanti ada apa-apa di kawasan negara tersebut, kelima negara ini tuh harus saling bahu-membahu untuk membantu. Kayak gitu ya intinya. Karena kan pasca Perang Dunia Kedua itu nggak berakhir begitu saja, tapi ada yang namanya Perang Dingin. Perang Dingin tuh bukan berarti kita perang di atas salju ya, bukan kita perang di Vikendi, bukan. Tapi Perang Dingin itu
apa cicing-cicing. Nggak terlalu ada kontak fisiknya tuh, nggak terlalu banyak. Ada mah ada, tapi nggak terlalu banyak. Tapi sebenarnya perang yang dimaksud itu perang dari segi ideologi. Karena pasca perang dunia kedua ini akhirnya nanti ada yang namanya blok barat dengan blok timur. Kayak gitu, yang satu ideologinya komunis, yang satu ideologinya liberalis gitu. Jadi ini dan dua ideologi ini sangat amat bertolak belakang. Sebenarnya ideologi ini udah ada dari dulu, ya kan? Cuman dua negara besar dari dua ideologi tersebut itu mereka itu bekerja sama di Perang Dunia Kedua. Tapi setelah mereka menang di Perang Dunia Kedua, mereka musuhan. Kayak gitu, karena pengen menyebarkan pengaruh-pengaruh atau ideologi-ideologinya ke negara-negara lain yang ada di dunia. Yang kedua, ini berdirinya NATO pada 1949 dengan anggota tambahan dari yang 5 tadi. Ini ditambah Kanada, Islandia, Italia, Belanda, Norwegia, Luxembourg, Portugal, dan juga Turki. Kalau ngelihat negara-negaranya, ini adalah negara Eropa. Ya, jadi NATO ini kawasannya adalah Eropa, cakupannya adalah Eropa, kayak gitu. Tujuan didirikan NATO yaitu yang pertama menyelesaikan persengketaan. Karena masih ada banyak persengketaan yang ada dan ini diselesaikan oleh NATO. Yang kedua, mencegah penggunaan kekuatan militer. Ya, capek lah perang mulu, gila, ya kan? Yang ketiga, kerjasama ekonomi antar anggota. Nah, ini pasti ada kerjasama ekonominya. Ujung-ujungnya ekonomi, guys. Selanjutnya yang keempat, menghilangkan persengketaan politik internasional. Karena apa? Karena takut ada perang lagi atau perang dunia ketiga. Nah, yang terakhir adalah membela negara anggota. Jadi negara anggota ini dibela gitu. Dan anggota NATO ini nanti akan semakin banyak gitu ya. Nanti kalian bisa lihat aja di buku apa aja sih negara-negara NATO, negara-negara yang bergabung di NATO. Next, kita membahas mengenai latar belakang berdirinya NATO. Latar belakangnya yang pertama adalah mencegah terjadinya perang pasca Perang Dunia Kedua. Yaitu kan capek ya perang terus, jadi takut ada perang lagi, akhirnya bikin NATO. Yang kedua, menghambat pengaruh komunis. Berarti ini si NATO adalah organisasi yang liberalis. Jelas lah negara-negara liberalis semua, ini kan. Jadi mereka ini takut akan peran dari negara-negara komunis gitu kan. Jadi untuk menghalang pengaruh komunis ini berkembang semakin banyak di Eropa. Dan yang terakhir adalah akibat perang dingin, yaitu sebenarnya balik lagi sih ke pengaruh ke pengaruh ideologi. Kira-kira penyelesaian konflik apa aja yang diselesaikan oleh NATO? Sebenarnya banyak banget konflik pada saat perang dingin. Ini banyak kan konflik-konfliknya yang sebenarnya kita nggak bisa bahas. Terus yang kedua ada konflik Arab dan Irak. Sebenarnya lebih ke Kuwait kali ya, Kuwait sama Irak yang zaman Saddam Hussein. Nanti kita akan bahas di semester 2, itu perang Teluk, ya kan. Dan yang ketiga ada konflik Kosovo. Ini NATO ini bener-bener bener-bener andil banget di konflik Kosovo lagi. Konflik Kosovo ini antara etnis Albania dan juga Serbia. Bener-bener mengintervensi banget. Dan akhirnya PBB juga sedikit agak kesel sih sama si NATO ini karena ikut campur gitu loh. Itu untuk NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Next kita akan bahas Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO. Ini bacanya treaty atau apa sih? Gak tahu ya, gak bisa bahasa Inggris, mohon maaf. Ini nih, kalau kita jadi jajah Inggris ada lama, ibu bisa ngomong bahasa Inggris. Kesel aku tuh, Raffles kenapa gak lama gitu ya. Skip. Oke, Southeast Asia atau SEATO inilah ya. Nah, ini gambar dari SEATO. Namanya aja udah Southeast Asia. Berarti apa? Asia Tenggara. Ini adalah kawasan kita, guys. Kawasan Indonesia, ya kan? Tapi apakah Indonesia gabung ke SEATO? Kita akan tahu jawabannya sesaat lagi. Oke, SEATO didirikan pada tahun 1954 di Konferensi Manila. Negara pionir atau negara pendiri dari SEATO ini adalah Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Selandia Baru,
Australia, Filipina, Thailand, dan Pakistan. Sepertinya ada yang aneh, guys. Ini Southeast Asia. Lah kenapa orang Eropa, negara Eropa, Australia, ini satu dari Asia Selatan, kenapa ada di Southeast Asia? Kenapa cuma Filipina sama Thailand doang pionirnya? Yang lain mana? Yang Indonesia mana? Gak ada. Kok aneh? Ya kan? Aneh gak? Aneh sih kata ibu. Ya kan? Jadi si Southeast Asia ini didirikan ya sama orang-orang ini. Ini orang-orang lagi negara-negara ini. Kalian udah bisa mengidentifikasikan negara-negara ini negara berhaluan apa? Yap, liberalis. Jadi Seattle ini didirikan oleh John Foster Dulles atau apalah bacanya, nggak tahu. Dia ini adalah Menlu Amerika Serikat. Dia ini mendirikan Seattle dengan tujuan untuk membendung kekuatan komunis di Asia Tenggara. Nah, kan tahu kan maksudmu bikin Seattle. Ini Seattle ini berarti bukan kehendak anak-anak negara-negara dari Southeast Asia, tapi ini adalah inisiatif dari Amerika Serikat. Negara di Asia Tenggara yang bergabung hanya Thailand dan Filipina karena terancam oleh kekuatan komunis. Jadi mereka itu terancam oleh komunis, sehingga yaitu di dalam politik itu kan tidak ada teman dan lawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan mereka sama. Kita menolak komunis. Yuk sini join guys, kita bikin Seattle aja nih. Itu di Eropa sana udah berhasil NATO. Asia Tenggara, yuk sini kita bikin Seattle. Ini kayak gitu. Sikap Indonesia ini lebih ke netral. Dia bersama Burma atau Birma atau sekarang Myanmar. Itu dua negara ini bersikap netral. Jadi gak ikut sama sekali gitu ya. Jadi dia gak join ke si Seattle ini kayak gitu. Jadi udahlah kita mah netral. Kenapa? Karena terlebih untuk Indonesia ya, di perang dingin ini Indonesia itu tidak mau memihak ke salah satu kubu manapun, mau komunis mau liberalis. Indonesia itu benar-benar netral sampai nanti itu akan dibentuk yang namanya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Ini adalah negara-negara yang netral, yang tidak mau gabung ke salah satu kubu tertentu kayak gitu ya kan. Dan di sini sebenarnya si Amerika ini benar-benar ngebujuk Indonesia buat join, tapi Indonesia tuh kekeh nggak mau, sudah ada sana gitu, nggak usah, kita mau bikin geng sendiri. Nah jadi mereka ini sebenarnya Indonesia dan Burma itu selalu diajak untuk gabung Seattle sama Amerika, tapi mereka tuh benar-benar menolak keras gitu. Nggak mau gabung Seattle gitu, kita mau bikin geng sendiri. Gengnya nggak kalah keren, ada Kuro guys. Dan selanjutnya dia ada Malaysia dan juga Singapura maksudnya ya, karena mereka ini statusnya adalah negara persemakmuran Inggris, jadi ya gimana Inggris aja lah itu. Dan selanjutnya Indochina ini di blacklist. Indochina berarti sisanya ada Vietnam, Kamboja, dan juga Laos. Kenapa mereka di blacklist? Karena mereka ini sudah terpapar oleh paham komunis. Jadi 3 negara ini tidak boleh join di Seattle. Ya kan Seattle kan negara liberalis kayak gitu. Nah tapi Seattle ini sebenarnya cuma nama doang gitu kan, nama Seattle gitu kan, nggak ada aksi-aksi kayak NATO kan emang banyak banget aksinya gitu, penyelesaian konfliknya. Nah kalau Seattle nggak cuma kayak latgab aja, latihan gabungan militer gitu loh. Nah gengnya Indonesia ini mereka membentuk yang namanya atau membuat Konferensi Asia Afrika gitu, karena pasca Perang Dunia Kedua masih banyak negara-negara di Asia dan Afrika itu yang belum merdeka. Nah karena Indonesia dan juga 4 negara lain dan juga negara-negara di Asia Afrika ini bikin KAA gitu kan, Konferensi Asia Afrika ini membuat pandangan Amerika Serikat kepada Indonesia dan juga negara-negara di Asia itu berubah. Asia Afrika ya, ini berubah. Jadi mereka itu punya pandangan positif terhadap negara-negara di Asia dan juga Afrika, dan beranggapan bahwa sebenarnya negara Asia dan Afrika itu mampu untuk mandiri dan berdiri sendiri. Kemudian Seattle ini dibubarkan pada tahun 1977.
to be continue. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian aja. Kita cuman bahas NATO dan juga SEATO. Besok kita akan, atau minggu depan itu kita akan bahas sisanya di organisasi militer. Silahkan ditulis, tapi ibu nggak akan menyuruh mengumpulkan sekarang, tapi mengumpulkannya minggu depan. Tapi tetap harus ditulis ya guys. Jadi biar kalian baca juga. Aduh, si kurang wet. Ya, oke, kayak gitu aja untuk materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Mohon maaf kalau banyak iklan ya. Dan aduh, dikoet. Dan kalau ada yang mau kalian tanyakan, bisa banget kalian tanyakan di forum Google Classroom. Sekian materi hari ini, dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye.